Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono, nomor absen 27 dari Prodi Agribisnis Hortikultura Biofarmaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen SDM pada usaha Lumintu Drink. UKM Lumintu Drink ini berlokasi di Desa Pandanan atau tepatnya Dusun Pandanan, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Untuk produk yang dihasilkan yaitu jahe instan. Pada usaha Lumintu Drink yaitu membutuhkan beberapa karyawan. Karyawan tersebut harus memenuhi syarat melalui job desk dan job spec. Karyawan yang dibutuhkan yaitu 1 manajer produksi, 1 manajer pemasaran, 2 staf pemasaran, dan 5 operator produksi. Untuk manajer produksi yaitu job desk yaitu pada tugas yaitu melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi, menentukan standar kontrol kualitas produksi, melakukan pemilihan dan pemesanan bahan baku, kemudian mengawasi proses produksi. Manajer produksi bertanggung jawab 1. Membuat jadwal produksi, memantau proses produksi dan menyesuaikan jadwal yang diperlukan. Ketiga yaitu memastikan anggaran biaya produksi efektif. Keempat yaitu memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas. Selanjutnya yaitu menyusun skala waktu untuk pekerjaan. Untuk spesifikasi manajer produksi yaitu 1. Minimal pendidikan S1 utama agribisnis dan agroteknologi. Kedua, memiliki pengalaman bekerja selama sebagai manajer di bidang produksi minimal 1 tahun. Ketiga yaitu usia maksimal 35 tahun. Keempat yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mampu bekerja di bawah tekanan dan target. Kemudian manajer pemasaran. Untuk tugas dari manajer pemasaran yaitu merumuskan, menyusun, dan menetapkan konsep rencana pemasaran, penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran. Kemudian mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara profesional, efisien, dan efektif. Tanggung jawab dari manajer pemasaran yaitu membuat laporan berkala kepada pimpinan atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, memberi hasil yang signifikan terhadap pengembangan dan kemajuan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk spesifikasi pekerjaan dari manajer pemasaran yaitu minimal pendidikan S1 jurusan pemasaran akuntansi, maksimal usia 35 tahun, mempunyai pengalaman kerja di bidang pemasaran minimal 1 tahun, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, menguasai Microsoft Office, memiliki kemampuan dalam memasarkan produk dengan baik. Selanjutnya yaitu operator produksi. Tugas dari operator produksi yaitu mengoperasikan mesin atau alat produksi, membuat laporan kerja, menjaga kebersihan area kerja, briefing sebelum dan sesudah bekerja. Untuk tanggung jawab dari operator produksi yaitu menjaga kualitas hasil produksi sesuai dengan standar kontrol produksi, meningkatkan pencapaian hasil produksi berdasarkan target produksi. Untuk spesifikasi pekerjaan yaitu minimal pendidikan SMA atau SMK, sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik, tidak sedang berkuliah, mampu mengoperasikan peralatan dengan baik, mampu bekerja dalam tim.
Motivasi kerja dalam hal ini terdiri dari Kemudian, 5. Yang pertama yaitu motivasi tugas dari fisiologi, staf pemasaran yaitu terdiri membuat dari UKM memberikan strategi uang promosi agar transport. sebuah produk dapat Kemudian dikenal dan perusahaan diterima masyarakat, memberikan bonus bagi menetapkan karyawan yang harga jual sebuah berprestasi. produk yang UKM tepat memberi untuk fasilitas mendapatkan kendaraan untuk keuntungan lebih, melakukan merencanakan pekerjaan. proses Kemudian yang kedua distribusi yaitu agar produk sampai di motivasi pasaran keamanan, atau konsumen yang terdiri dalam dari bentuk UKM utuh memberikan dan tidak asuransi terjadi keamanan kerusakan. dan keselamatan Tanggung kerja. jawab dari staf UKM pemasaran yaitu menentukan harga memberikan produk perlengkapan sesuai dengan keselamatan kerja. pasaran, UKM memahami keinginan dan mewujudkan memberikan harapan izin konsumen, terhadap memberi karyawan yang pelayanan sakit yang untuk terbaik tidak kepada bekerja konsumen, dengan syarat membuat ada surat strategi keterangan dokter. pemasaran produk, Kemudian yang bekerja ketiga yaitu dengan motivasi profesional. sosial. Dalam hal ini terdiri dari Spesifikasi karyawan diizinkan kerjanya yaitu berinteraksi minimal dengan lulusan karyawan SMK lain. pemasaran, Kemudian S1 karyawan pemasaran diperbolehkan lebih melakukan diutamakan. kerjasama dengan Kemudian maksimal umur 35 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pemasaran, memiliki kemampuan promosi dengan baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kendaraan pribadi. Kemudian perekrutan. Langkah perekrutan yaitu 1. UKM memintutri menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan pada UKM-nya. Kedua, kegiatan rekrutmen dilakukan secara terbuka bagi yang memenuhi syarat. Ketiga, merencanakan proses perekrutan. Keempat, memasang iklan lowongan pada media sosial dan platform lowongan kerja di internet. Kelima, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara terhadap lamaran yang masuk. Keenam, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Ketujuh yaitu menerima karyawan baru. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM dilakukan melalui 2 tahap, yaitu 1. Pelatihan keahlian. Pelatihan dilakukan oleh karyawan dengan tujuan agar lebih mengerti, terampil dalam bagian masing-masing pekerjaannya. Proses pelatihan dilakukan oleh instruktur yang ahli di bidang masing-masing sesuai SOP. Kemudian melalui pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan bertujuan agar karyawan dapat bekerja secara bersama. Selain itu juga meningkatkan hubungan antar pekerja. Pelatihan ini diinstruktur oleh orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, motivasi kerja. Kompensasi. Pada kompensasi ini terdapat 3, yaitu kompensasi secara langsung, yaitu berupa gaji, bonus, dan komisi. Kemudian yang kedua yaitu secara tidak langsung, berupa ansuran kesehatan, tunjangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial yang berupa tanggung jawab, kondisi lingkungan nyaman, tantangan, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu motivasi penghargaan. Motivasi penghargaan terdiri dari UKM memberikan penghargaan berupa bonus kerja, UKM memberikan penghargaan secara lisan kepada karyawan, UKM memberikan penghargaan berupa bingkisan saat mendekati hari raya. Yang kelima yaitu motivasi aktualisasi diri, yang terdiri dari UKM memberikan outbound agar karyawan bisa berekspresi, UKM memberikan diklat di masing-masing bagian pekerjaan, kemudian UKM memberikan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan karyawan. Hubungan kerja. Hubungan kerja yang diterapkan di usaha ini adalah perjanjian sebelum bekerja yang telah disepakati kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Sama-sama memiliki hak dan kewajiban antara UKM dan karyawan, serta selalu mendengarkan aspirasi karyawan sebagai bahan pertimbangan